Jadi mahasiswa melakukan kegiatan MBKM ya hanya melaksanakan program dari Kemendikbud saja. Oh, gitu. Program yang digariskan dari Kemendikbud saja. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, OTT akhirnya bisa menyapa kembali teman-teman para pemerhati Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang sangat dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu dalam acara program OTT, obrolan tipis-tipis. Nah, hari ini sesuai request teman-teman semua, OTT bisa memenuhi permintaan yang sudah di DM-kan atau sudah di delivery ke Lab UAD. Pak, bisa nggak dihadirkan untuk pakar yang bisa memberikan inspirasi khususnya di bagian pengabdian ataupun KKN gitu. Nah, alhamdulillah hari ini OTT bisa menghadirkan salah satu kepala kabit di bidang KKN ya Bapak, khususnya ya, di Universitas Ahmad Dahlan, yaitu dengan Pak Benny Suhendar SEMSI ya Bapak. Ya, kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Benny Suhendra Winarso. Pak Benny Suhendra Winarso, teman-teman semua. Matur suwun sudah confirm bersedia untuk hadir di sini untuk memberikan informasi-informasi apa yang bisa disajikan untuk teman-teman Fakultas Hukum bahkan di Universitas Ahmad Dahlan khususnya mahasiswa. Begitu. Siap. Nah, Bapak, kita 30 menit ke depan kita santai saja, kita tipis-tipis saja gitu untuk bisa memberikan informasi yang menarik begitu yang kita kemas dalam OTT. Bapak, KKN, kuliah kerja nyata. Begitu dari dulu mungkin sebelum saya angkatan 2004 Bapak, angkatan 2004, kakak-kakak angkatan saya bahkan keluarga ataupun kakak angkatan saya pun sudah alumni UAD. Saya tanya, KKN nggak? KKN kayak gitu. Saya KKN nggak? KKN. Nah, adik-adik kami ini itu juga KKN. Oke. Nah, KKN kuliah kerja nyata di UAD sudah lama sampai hingga sekarang ini kan kayak gitu. Perbedaan dari dulu sampai sekarang itu apa aja kira-kiranya kayak gitu. Iya, terima kasih Mas Solis. Ini kayaknya pertanyaannya berat banget ini. Kita tipis-tipis. Saya kira saja. Pertanyaannya tipis-tipis, Pak. Sudah makan siang atau belum? Sudah ngopi atau belum? Nanti setelah ini mungkin ya Pak. Baik, makasih Mas Solis sudah mengundang saya untuk berbicara mengenai masalah KKN ya. KKN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walatatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pemirsa yang kami hormati, baik yang ada di live maupun yang di studio, terkait dengan kegiatan KKN memang ini bukan hal yang baru ya. KKN itu sejak awal universitas ini, sejak FKIP berubah menjadi universitas itu KKN itu sudah menjadi bagian dari kurikulum. Bagian dari kurikulum. Ya, jadi memang kenapa kok kegiatan KKN itu ada sejak awal sampai sekarang. Sementara ada beberapa perguruan tinggi yang lain itu malah menghapus kegiatan KKN-nya. Nah, ini kan menjadi pertanyaan ya mungkin banyak mahasiswa entah itu yang di luar UAD ataupun di kami yang di UAD. Kenapa kami masih ada KKN sedangkan teman saya kuliah di sana kok tidak ada KKN kayak gitu. Banyak pertanyaan seperti itu. Bahkan ada yang nanya, Pak, itu di universitas lain itu malah sudah menjadi magang. Jadi malah cari pengalaman sesuai dengan keilmuan dia. Jadi pengalaman lapangannya lebih banyak begitu. Ya, ini memang ada plus minus ya. Jadi kegiatan KKN itu berbeda dengan kegiatan magang. Kalau magang itu lebih cenderung sesuai dengan disiplin ilmunya. Jadi dalam satu kegiatan magang yang entah itu durasinya 1 bulan, 2 bulan atau panjang begitu. Mereka memang dapat pengalaman cukup luas, cukup banyak, tetapi itu hanya terkait dengan keilmuan mereka saja. Sementara yang lain-lain tidak dapat. Background kompetensinya begitu. Sementara kedekatan mereka dengan masyarakat itu kurang. Karena kalau magang itu kan hanya pada suatu instansi tertentu, bukan di masyarakat, di sosial masyarakat secara luas. Nah, kenapa kok UAD masih tetap mempertahankan di dalam kurikulumnya ini. Nah, ini merupakan bagian dari salah satunya itu adalah dakwah. Jadi banyak permintaan ke kami itu ke LPPM itu minta dijadikan sebagai lokasi
KKN, masyarakat khususnya. Gitu. Jadi di dalam kegiatan di masyarakat itu mahasiswa melakukan, kalau kami mengelompokkan 4 bidang nih. 4 bidang jenis yang KKN? Yang pertama, program yang harus dilaksanakan oleh gitu, mahasiswa. Di tempat KKN. Betul, itu ada 4 bidang. Yang pertama adalah keilmuan. Jadi mahasiswa tetap harus memberikan kontribusi sesuai dengan keilmuannya pribadi masing-masing, kompetensi utamanya. Itu kami sebut kompetensi utama. Harus di-share kepada masyarakat. Yang kedua itu adalah keagamaan. Ini kita bidang religi ini ya, lembaga dakwahnya ini harus tersampaikan di masyarakat yang didapatkan di fakultas atau di universitas, disampaikan untuk diaplikasikan ke masyarakat, begitu. Betul sekali. Apalagi kita sebagai perguruan tinggi Muhammadiyah ya. Kita tetap harus amar ma'ruf nahi mungkar di masyarakat, karena memang itu masih sangat dibutuhkan. Yang ketiga itu adalah bidang seni dan olahraga. Jadi supaya mahasiswa itu bisa membina adik-adik di wilayah masyarakat atau masyarakat umum lah ya, itu supaya bisa mengembangkan minat dan bakatnya di bidang seni dan olahraga. Dan yang keempat itu adalah tematik. Tematik inilah yang mungkin tiap wilayah beda ya. Nanti tergantung posisi di daerahnya masing-masing. Tema apa yang bisa kita angkat pada daerah itu. Begitu. Sesuai misalkan begini Bapak. Ini khususnya tematik ya. Karena topografi atau daerah itu kan berbeda-beda. Masyarakatnya juga beda-beda kayak gitu. Itu apakah tematik itu dibuat program kerja sesuai dengan permintaan masyarakat atau kita yang menentukan sendiri untuk menawarkan ke masyarakat? Dua-duanya. Bisa dua-duanya. Jadi dari permintaan dari masyarakat apa? Dari kami juga nanti menawarkan. Ketemu nih, bisa kita garap bareng. Contoh sekarang ini yang kita garap bareng itu Bantul Bersama. Bantul Bersih Sampah 2025. Ini visi. Sebentar. Ini menarik ini Bapak. Ini menarik ini, Bantul Bersih Sampah 2025. Iya. Ini visi Bupati Bantul yang sekarang. Pokoknya targetnya adalah bahwa Bantul itu nanti di akhir 2025 sudah mandiri bebas sampah. Luar biasa. Artinya apa? Sampah yang selama ini menjadi permasalahan kita bersama, bukan hanya di Bantul saja, bukan hanya di DIY, hampir di setiap daerah itu menjadi permasalahan. Jadi bagaimana sebenarnya sampah itu tidak bermuara pada tempat pembuangan akhir saja, TPA, tetapi meminimalisir bagaimana supaya sampah itu bisa dikelola mandiri oleh rumah tangga, RT, bahkan tidak keluar dari wilayah kelurahan. Gitu. Jadi kalau selesai di tingkat kelurahan begitu. Kalau misalkan kayak seperti gini, bank sampah, hampir mirip-mirip seperti itu atau gimana? Betul, itu salah satu manajemen pengelolaan sampah itu melalui bank sampah. Gitu. Karena ada beberapa proses, ada beberapa pengelolaan sampah yang lain selain bank sampah. Ada juga yang konsep lain bukan bank sampah, tetapi modelnya adalah sedekah sampah. Sedekah gitu. sampah. Karena kalau bank sampah itu berarti kan orientasinya lebih kepada penjualan ya. Kadang-kala orang berpikir sampah nilainya nggak seberapa. Betul. Mau bikin bank sampah juga nanggung nih. Gitu. Tapi kalau kita motivasi masyarakat untuk melakukan sedekah sekecil apapun itu nilainya besar di mata Allah. Inna amali biniat kan. Semua tergantung pada niat kita masing-masing. Kita punya sampah hanya sekedar gelas plastik bekas minum. Udah, kalau niatnya sudah untuk sedekah. Ini luar biasa ini. UAD ini khususnya LBM ini. Bapak, begini. Ini kan ada tadi dikelompokkan 4 bidang. Sedangkan di UAD ini ada berapa macam sih jenis KKN-nya ini? Ini banyak sekali nih sepertinya ini. Skemanya banyak. Secara garis besar kita bagi menjadi 2. Gitu. Yang pertama itu KKN reguler. Yang kedua KKN alternatif. Bedanya di mana nih? Bedanya di mana untuk yang alternatif dan KKN reguler? Iya, betul sekali. Kalau reguler itu mahasiswa menginap di lokasi selama 1 bulan. Selama 1 bulan full begitu. Betul. Ya. Jadi mereka tidak melakukan kegiatan akademik lain. Selain KKN. Betul. Yang kedua alternatif. Nah, alternatif itu tidak menginap. Durasi waktunya 2 kalinya dari reguler, jadi 2 bulan. Betul. Tapi mereka tidak menginap. Jadi mereka laju. Biasanya kegiatannya menjelang asar sampai malam sampai jam 9 maksimal begitu. Berarti yang alternatif ini mereka masih bisa untuk menjalankan kegiatan akademik. Betul sekali. Sehingga kegiatannya alternatif itu biasanya dilaksanakan di tengah semester. Rentang semester ya. Betul. Kalau yang reguler itu antar semester. Setelah ujian akhir, mereka kita terjunkan. Berikutnya 1 bulan di lokasi. Begitu kembali mereka sudah masuk kuliah lagi biasanya. Pertanyaan saya Bapak, ini kan alternatif dan reguler jenisnya. Nah,
kalau ada yang kayak nggak salah itu kampus mengajar, ya kan? Terus kampus Merdeka mengajar atau yang sejenisnya, KKMI, kan kayak gitu. Bagaimana dengan seperti ini? Nah, ini merupakan bagian skema dari masing-masing program tadi. Ada kegiatan reguler menginap, ada kegiatan alternatif yang tidak menginap. Jadi secara prinsipal kegiatan KKN itu kemudian menjadi beberapa skema. Untuk yang skema reguler yang menginap itu kita punya banyak skema ya. Ada KKN Bina Desa. Bina Desa. Jadi mahasiswa kami terjunkan di suatu wilayah yang tingkatnya adalah pedesaan atau padukuhan. Jadi satu padukuhan itu nanti satu kelompok mahasiswa, kelompok kecil ya. Kelompok kecil. Terdiri kurang lebih 9 sampai 10 orang. 9 peserta, 9 orang. Itu yang kami sebut sebagai unit. Nah, itu mereka menginap di situ, itu kami sebut sebagai Bina Desa. Bina Desa. Tapi ada juga skema lain yang memang kerjasama dengan majelis Tarjih. PWM, pimpinan pusat, pimpinan wilayah. Itu majelis tablik. Majelis tablik. Itu adalah kegiatan KKN Mubalik Hijrah. Mubalik Hijrah. Nah, Mubalik Hijrah ini biasanya khususon itu mahasiswa yang akan diterjunkan menjelang Ramadan dan menginap full selama bulan Ramadan di sana. Oh gitu, menyemarakkan Ramadan. Betul, jadi mereka menjadi mubalik di daerah-daerah, terutama daerah-daerah pinggiran dan terpencil. Dan ini tantangannya luar biasa. Karena untuk masuk ke sana juga kita seleksi. Tentu dari sisi tidak semua mahasiswa kita bisa mahasiswa kita bisa daftar. Filter kita juga luar biasa, harus ketat gitu, Pak. Kalau yang mahasiswa yang umum ya KKN reguler Bina Desa, alternatif yang Bina Desa juga, itu masih persyaratannya masih umum lah. Tapi ketika program-program yang lain seperti Mubalik Hijrah, kemudian ada juga KKN Anak Bangsa. Nah, KKN Anak Bangsa ini khusus untuk mahasiswa yang aktif di Ortom. Seperti aktif di Ortom, organisasi tunggal otonom ya. Seperti IMM, kemudian Tapak Suci dan lain sebagainya. Nah, ini penempatannya itu di daerah 3T. Selama ini kita sudah terjun pertama itu di Kabupaten Sambas, Kalimantan Timur. Itu 3 periode. 3 periode sudah kita terlaksana ya. Mulai 2016, 17, 18. Kemudian tahun 2019-2020 itu kita terjunkan di daerah Gorontalo. 2 kali penerjunan. Kemudian 2021 kemarin nggak ada ya, 2022 bulan Februari yang lalu kita terjunkan di namanya di Nusa Tenggara Barat, itu Kabupaten Bima. Saya kok lupa nama kecamatannya apa, itu yang jelas mahasiswa itu nyebrang laut 1,5 jam. Wow. Nah, ini luar biasa. Luar biasa ini. Benar-benar KKN bener ini. Ini memang tantangannya juga nggak kalah berat dengan yang Mubalik Hijrah. Cuman kalau Mubalik Hijrah masih di dalam wilayah DIY saja. Sedangkan untuk yang KKN AB sudah kita kirim ke luar pulau. Begitu. Nah, ini Bapak. Saya tambahkan sedikit lagi untuk KKN AB, kalau semula setahun sekali, sekarang kita mulai adakan setahun 2 kali. 2 periode penerjunan. Setiap semester Anak Bangsa khususnya. Dan insya Allah besok untuk semester genap ini akan diterjunkan di Kabupaten Bau-Bau, Sulawesi Selatan. Itu di garis-garis yang memang benar-benar kita bisa dibutuhkan betul sekali. Dan mahasiswa kita ya tidak hanya mahasiswa yang biasa yang bisa mampu ke sana ya Bapak. Nah, yang ini Bapak kayak yang kayak kampus mengajar. Apakah ini bisa dikategorikan KKN atau seperti apa? Ini kan program terobosan baru ya dari Kemendikbud bahwa ada MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang kemudian kegiatan itu bisa direkognisi ke dalam sampai dengan 20 SKS. Sampai dengan 20 SKS. Salah satunya untuk kegiatan itu adalah melalui kegiatan KKN. Cuman memang kami mensyaratkan. Jadi di dalam rekognisi ke dalam mata kuliah itu ada 2 pendekatan. Yang pertama adalah structure form, yang kedua adalah free form. Nah, kami memilih yang structure form. Artinya apa?
mahasiswa boleh merekognisi kegiatan MBKM itu ke dalam kegiatan KKN sepanjang melakukan penyesuaian dengan kurikulum yang ada di KKN. KKN. Oke. Ya. Kurikulum yang ada di KKN diaplikasikan kepada kampus mengajar tersebut. Betul. Oke, gitu. Jadi tetap bisa berkolaborasi. Memang ada, Pak, yang tidak sesuaikan gitu. Ada. Jadi mahasiswa melakukan kegiatan MBKM ya hanya melaksanakan program dari Kemendikbud saja. Gitu. Program yang digariskan dari Kemendikbud saja. Nah, kalau itu mau direkognisi ke dalam kegiatan KKN, ini masuk ke dalam tematik. Mau tematik tadi. Sementara keilmuan, keagamaan, seni olahraga mereka harus nambahkan lagi. Oke, gitu. Kalau kebetulan Pak, ini keilmuannya sudah sama dengan karena kependidikan misalkan mahasiswa dari FKIP, keilmuannya sudah sesuai dengan temanya. Boleh nggak? Ya boleh saja, tinggal nambahin jam saja. Oke. Keagamaannya monggo bisa disesuaikan, seni olahraganya bisa. Karena yang kampus mengajar itu kan mereka penempatannya di sekolah. Betul. Jadi untuk penerapan yang keilmuan, keagamaan, seni olahraga nggak akan ada permasalahan. Gitu. Ngajari anaknya. Yang sering tidak bisa kita konversi begitu ya. Yang tadi dari program kampus mengajar tadi itu yang tematik tadi atau seperti apa? Enggak, maksudnya begini. Jadi Kemendikbud itu kan punya program kampus mengajar. Di dalam program kampus mengajar itu kan sudah ada panduannya ya. Mahasiswa harus melakukan kegiatan apa saja, termasuk pendampingan penggunaan teknologi pengajaran begitu. Nah, program-program itu tetap bisa kita akui. Diakuinya di bagian bidang keempat, yaitu tematik. Tematik itu. Oke. Jadi mahasiswa tinggal nambah yang lain, yang tiga, kayak gitu. Nah, ini kalau misalkan kita selaraskan dengan 4 bidang yang kita punya ya, khususnya UAD kan kayak gitu. Mengenai tadi Bapak, yang saya disinggung Bapak, lembaga dakwah untuk menyampaikan dakwah di bidang Kemendikbud tadi itu seperti apa? Karena kan berbeda dengan kita KKN reguler, KKN alternatif. Itu untuk mahasiswa kita yang akan terjun di MBKM itu supaya tidak salah mengaplikasikan untuk lembaga dakwahnya ini. Seperti apa? Dakwah itu kan sebenarnya tidak harus dalam bentuk ngisi pengajian, ngajari ngaji, enggak ya. Jadi dakwah itu sebenarnya menerapkan agama Islam dan kemuhammadiyahan kita kepada masyarakat. Contoh sederhana saja, ketika mahasiswa mau masuk kelas, kemudian siswa-siswanya atau santrinya sudah siap, selalu dibiasakan dengan berdoa. Ini nggak selalu harus ngisi ceramah, tidak ya. Berdoanya ada yang sudah hafal atau belum. Kalau belum hafal ya berarti nanti ada pendampingan hafalan doa mau belajar. Nanti doa setelah belajar. Ketika adzan, mendengar adzan, di stop dulu, diajak sholat. Nah ini teman-teman. Jadi jangan dianggap berat. Wah, berat banget ini, harus dakwah gitu, ngisi pengajian dan lain sebagainya gitu. Ya syukur kalau memang mahasiswa punya bacaan tajwid yang bagus, yang baik, kemudian ngajari siswa-siswa itu kemudian belajar untuk ngaji dengan tajwid yang baik. Ya alhamdulillah. Itu nilai plusnya kayak gitu. Dan saya Bapak mohon untuk bisa bersedia. Kita minum dulu ya, kita santai. Bismillah. Bapak, ini yang menjadi pertanyaan yang disampaikan ke kami. Biasanya kan kami itu kita membuka pertanyaan sebelum kita melakukan siaran seperti ini. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan ke kami. Syarat untuk KKN itu yang pertama. Jenis KKN alternatif. Emang ada beberapa jenis alternatif, Bapak? Iya, banyak. Saya tadi belum sempat menyebutkan semuanya. Monggo Bapak. Iya, untuk persyaratan secara umum itu adalah mahasiswa yang sudah lulus minimal 110 SKS tanpa nilai D. Tanpa nilai D, 110 itu sudah terambil. Iya, betul. Yang kedua, IPK minimal 2. IPK minimal 2 bisa ya. Kemudian yang ketiga telah lulus 3 dari 4 mata kuliah LPSI. LPSI AIK. Betul. Yang kelima itu lulus TBQ. Ini nggak bisa ditawar pokoknya TBQ. Itu sebagai bekal untuk dakwah di masyarakat. Namanya bekal itu kan berarti harus disiapkan sebelum berangkat. Betul. Kalau setelah berangkat baru dikasih uang, itu bekal bukan? Itu oleh-oleh itu. Jadi sebelum kita berangkat kita harus menyiapkan bekal dulu. Gitu. Itu memang syaratnya ya, nggak bisa ditawar lagi. Masalahnya kita juga membawa lembaga dakwah juga. Gitu. Nah, untuk itu kan syaratnya gitu Bapak. Jenis KKN alternatifnya. Nah, jenis KKN alternatif itu
Ada tadi yang saya sampaikan tadi, ada KKN Bina Desa. Bina Desa. Cuman bedanya dengan yang reguler, itu Bina Desanya itu ya di daerah sekitaran kota Jogja dan pinggiran. Jadi paling jauh kami terjunkan ya sekitaran Ring Road gitu. Kenapa? Karena kan mahasiswa tidak menginap, jadi laju. Pulang pergi menjelang sore sampai malam. Jadi kalau jauh-jauh ya kasihan juga, resiko di jalan tinggi. Jauh gitu. Kemudian juga ada bina komunitas. Jadi mahasiswa bisa saja membina komunitas, misalkan komunitas anak jalanan. Oh, bisa juga gitu ya, Pak? Pedagang kaki lima bisa boleh. Oh, gitu. Sepanjang itu semua dikomunikasikan, dikoordinasikan dengan kami. Jadi sekarang kami itu membuka pola model KKN itu berbasis pada kebutuhan masyarakat. Masyarakat di mana butuhnya seperti apa, kemudian mahasiswa itu ada yang punya inisiatif dan bisa mengajukan atau bisa memberikan penjelasan kepada kami, komunikasikan kepada kami, insya Allah bisa kita akomodasi. Sepanjang itu memang urgent untuk dilaksanakan. Dan relevan. Gitu, dan relevan, begitu juga. Kalau KKN ini Bapak, sementara sampai sekarang ini kan sudah banyak variasi KKN itu namanya apa kan kayak gitu. Tujuannya sama, kita kembali ke masyarakat gitu. Nah, apakah KKN ini masyarakat bisa mengajukan permohonan kepada UAD khususnya di LPM ini gitu untuk bisa diadakan LPM di daerah saya nih kan kayak gitu. Apakah bisa? Sering itu. Oh, sering malah? Sering ya. Jadi saya lanjutkan dulu. Untuk KKN alternatif tadi ada bina komunitas, kemudian juga ada bina masjid. Oh, bina masjid. Ya, kita membina masjid dalam suatu wilayah dan ya sebenarnya bukan hanya masjid saja ya, jamaah dan masyarakat sekitarnya. Jadi tetap berbasis masjid. Nah, kemudian juga ada KKN Ramadan. Yang kami terjunkan biasanya seminggu sebelum Ramadan sampai dengan Syawal. Durasinya efektif di lapangan 2 minggu. Berarti ini harus tinggal di situ? Enggak juga ya? Karena KKN alternatif ya. Betul. Kemudian juga ada KKNT MBKM. Nah, KKNT MBKM kemarin yang sudah jalan itu adalah atas hostnya itu teknik industri dan akuntansi. Jadi begini konsepnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kami membuka peluang untuk entah itu dosen atau mahasiswa untuk bisa mengusulkan kegiatan-kegiatan kemudian dilaksanakan kegiatan KKN pada suatu wilayah. Dengan catatan mahasiswa yang terlibat di situ adalah multidisipliner, terdiri dari minimal kurang lebih 9 sampai 10 mahasiswa dan itu minimal ada 3 kelompok kecil atau unit. Itu minimal ya. Sehingga dan ada tema yang akan diangkat dalam program itu. Nah, kemarin di teknik industri itu mengusulkan kegiatan karena mereka memang punya kontrak kerja dengan Kemendikbud ya, menyusun kurikulum MBKM, salah satunya adalah KKNT MBKM. Nah, kemudian kami fasilitasi dan dipilihlah lokasi meskipun tidak di luar kota karena ini baru pilot project. KKNT-nya di dalam kota saja. Itu pembinaannya adalah pembinaan UMKM yang berbasis pada logam. Gitu. Nah, mahasiswa yang terlibat bukan hanya dari industri saja, tetapi program studi yang relevan. Misalkan manajemen, akuntansi, kemudian teknik industri itu sendiri, teknik informatika dan lain sebagainya. Begitu. Demikian juga akuntansi kemarin juga mengajukan hal yang sama, KKNT MBKM itu yang dibina adalah amal usaha Muhammadiyah. Tepatnya adalah dalam bidang pendidikan yaitu sekolah. Nah, dan itu penempatannya masih di wilayah kota Yogyakarta juga. Nah, durasi waktunya agak panjang nih, 4,5 bulan. Kalau Fakultas Hukum kira-kira bisa nggak, Pak, mengajukan seperti itu? Bisa, tetapi dengan syarat tadi, bukan Fakultas Hukum sendiri mahasiswanya, kolaborasi dengan prodi yang lain. Betul. Nah, kemudian ini juga harus di kita planning secara matang begitu. Karena memang kemarin juga ada beberapa pusat studi seperti Halal Center. Itu punya program karena Presiden itu mentargetkan 2024 itu semua UMKM makanan dan minuman itu harus memiliki sertifikasi halal. Wah, padahal berapa juta itu kan. Sementara sekarang ini pencapaiannya baru sekian persen.
Saya apa namanya? Memang berita yang baru hangat ini Pak, sertifikasi halal kayak gitu. Ternyata sertifikat halal itu produk kita ini kalau misalkan dibawa ke luar negeri itu di sana itu tidak langsung diterima secara halal Bapak. Harus melalui negara tertentu dulu baru bisa dikeluarkan sertifikatnya halal. Oh, begitu. Itu ya. Tapi ini cuma bahan obrolan aja. Iya. Tapi kalau saya malah mendengar versi lain. Oke. Proses sertifikasi halal terbaik di dunia itu malah ada di MUI. Betul, kayak gitu. Makanya kemudian banyak negara-negara dari lain justru melakukan studi banding ke MUI. Riset ke sini. Gitu, yang saya baca dan saya dengar. Lanjut. Untuk kegiatan yang KKN halal ini tadi, jadi mahasiswa nanti bertugas untuk melakukan pendampingan proses produk halal. Proses produk halal. Sehingga nanti outputnya produk itu bisa memiliki sertifikasi halal. Ya sudah, atas inisiatif atau kebutuhan dari Halal Center ini kami fasilitasi. Nah, cuman untuk awal ini kita baru mengambil pilot project itu di kecamatan, istilah sekarang bukan kecamatan ya kalau di DIY itu Kapanewon. Kapanewon Playen, Gunung Kidul. Ya, dan alhamdulillah di sana disambut baik Pak Panewu beserta 2 kelurahan dan 6 padukuhan yang akan kita jadikan sebagai pilot project dan pelaksananya insya Allah bulan Agustus awal besok. Awal besok ini, sebanyak 54 mahasiswa yang akan kita 54. Oke, Bapak. Gitu. Jadi kan mahasiswa kita ini kan ribuan. Betul. Gitu ya. Banyak sekali berbagai prodi, berbagai fakultas kayak gitu. Nah, di saat musim-musim KKN seperti itu, kan kayak gitu, bagaimana ini teman-teman yang mengelola KKN ini itu seperti apa gitu loh pengelolaannya? Iya, karena kan ribuan, tempatnya beda-beda begitu. Nah, ini nyambung dengan permintaan masyarakat tadi karena terkait dengan pengelolaan. Memang mohon maaf, tidak semua permintaan masyarakat itu bisa kita penuhi dalam waktu itu juga. Kenapa? Karena kita lebih cenderung kepada satu sistem blok. Jadi mengelola KKN 100 mahasiswa dengan mengelola 1000 mahasiswa bagi saya sama. Oh gitu. Mengelola satu tempat dengan mengelola 2 tempat itu kinerja 2 kali kerja. Jadi kalau ada 1000 mahasiswa ditempatkan di satu tempat, ya sekali kerja. Tapi kalau 1000 mahasiswa kita bagi menjadi 10 tempat, ya 10 kali kerja. Nah, begitu konsepnya. Sehingga ketika ada permintaan-permintaan dari masyarakat dan itu bisa kita blok dalam satu wilayah itu yang luas, kita penuhi. Tapi ketika permintaannya agak jauh-jauh nih, di sana cuma 1, di sini 1. Nah, ini yang kami kemungkinan belum bisa memenuhi itu. Apalagi dalam semester genap ini jumlah mahasiswanya tidak sebanyak semester gasal. Kita ngelola hampir 6.000 mahasiswa tiap tahun. Setiap tahun, Bapak? Iya. Kalau gasal dan genap lebih banyak gasal. Lebih banyak gasal. Dengan perbandingan antara 60 sampai 70 dengan 30 sampai 40. Gitu. Gasal itu lebih banyak ya? Lebih banyak karena umumnya mahasiswa memenuhi persyaratan itu di semester 7. Dan paket kurikulumnya di semester 7 rata-rata per prodinya ya. Betul, semester 7. Tapi bukan berarti yang semester 6 kemudian ini berarti mahasiswa sisa-sisa tidak juga. Justru banyak mahasiswa yang punya prestasi bagus. Itu dia lebih duluan di semester 6. Iya, lebih duluan ya Bapak ya. Oh gitu. Di semester genap begitu. Karena secara SKS dia sudah terpenuhi di semester 6 gitu. Itu 4 banding 6 bisa 3 banding 7. Iya, untuk tahun terakhir ini sepertinya 2020 dan 2021 ya. Itu perbandingannya kalau nggak salah 7 banding 3. 7 banding 3. Kalau sebelumnya 6 banding 4. Berarti taruhlah ini 7.000 sekali sekitar 6.000. Enggak, 6.000 antara 5.500 sampai 6.000 itu per tahun ya. Ya, jadi kalau di semester genap kemarin itu kita terjunkan sekitar 4.500. 4.500. Nah, sisanya harus tinggal sekarang. Mantap ini. Nah, ini yang harus kita bikin struktur organisasi ya. Iya, kalau jadi struktur organisasi kami itu yang ngelola KKN itu cuma 6. Gitu. Saya membentuk tim, namanya tim Task Force KKN itu hanya 6 orang, termasuk saya. Nah, tapi di bawah itu kami juga akan menunjuk Korlap, koordinator lapangan, betul, yang akan bertanggung jawab terhadap satu wilayah tingkatnya Kapanewon itu, kayak gitu. Nah, terus Korlap ini kemudian membawahi DPL. Langsung gitu. Ke DPL-nya, kan kayak gitu. Nah, Bapak,
Jadi kan kalau apa namanya itu kita menerima per tahun itu rata-rata 7.000 mahasiswa setiap tahun ajaran baru. Untuk yang terakhir ya, angkatan baru. Iya, ini kan mungkin gitu. Sekitar 3 tahun lagi saya harus ngelola 7.000 itu. Makanya itu. Kalau misalkan teman-teman yang di LPM ini mengelola sekali penerjunan itu taruhlah 3.000 sampai 4.000, setengah dari yang kita terima. LPM luar biasa ini mengelola KKN, nggak cuma satu daerah di tempat tujuan. Mantap, luar biasa Bapak. Mudah-mudahan ilmu amal jariah ini itu mengalir seterusnya ya Bapak. Amin. Sukses untuk LPPN itu Bapak. Amin. Karena ini kita 30 menit sudah berlalu. Ada yang ingin disampaikan monggo Bapak? Terima kasih kepada para mahasiswa yang memang sudah melaksanakan kegiatan KKN. Silahkan pengalaman di lapangan itu menjadikan menjadikan pengalaman bagi Anda yang bisa Anda ambil hikmahnya. Kenapa? Karena kegiatan KKN itu insya Allah dilakukan cukup sekali seumur hidup. Kecuali kalau memang Anda ngambil lagi kuliah S1 ya. Jadi bagi mahasiswa yang belum melaksanakan kegiatan KKN, pada prinsipnya KKN itu bukan sesuatu yang sangat memberatkan, tetapi dibawa senang-senang saja ya, karena kegiatan KKN itu sebenarnya ya bagaimana kita berbaur, bersosialisasi dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan yang Anda laksanakan di masyarakat itu tentu kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya, yang bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Dan dalam kegiatan di masyarakat itu sebenarnya bukan hanya Anda membagikan ilmu, tetapi banyak Anda bisa mengambil hikmah, banyak mengambil pelajaran dari apa yang sudah Anda laksanakan. Jadi sebenarnya tinggal bersama masyarakat itu sesuatu yang menyenangkan. Dan ini terbukti ketika mahasiswa kita sudah mulai pamitan itu banyak masyarakat yang sudah mulai, kalau datang itu mungkin rada diacuhkan, tetapi ketika mau pulang itu tidak sedikit mahasiswa kita yang ditangisi. Gitu. Itu artinya apa? Ada kedekatan emosional, ada kedekatan psikologis yang sudah berhasil dibangun oleh mahasiswa bersama dengan masyarakat. Dan ini luar biasa sekali dampaknya. Pak Benny, itu tadi teman-teman apa yang sudah disampaikan beliau, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua begitu kan. Terus kan sudah berkenan hadir sekali lagi Bapak, sukses untuk teman-teman kantor LPM begitu ya. Nah, kita jumpa lagi di jam dan hari yang sama, tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali kepada semua sponsor yang sudah membantu kami untuk bisa terlalu mengudara, untuk bisa menyampaikan siar maupun informasi-informasi yang efektif. Kita jumpa lagi di hari dan rekan yang sama bersama tim kru kerjaan bertugas. Kami mohon diri dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam OTT.